Nabi Muhammad SAW mengajak mereka orang-orang musyrik itu untuk berpikir. Dulu ada juga di suatu tempat ya di Pulau Jawa itu ada ikan yang sedemikian itu mengada-ada saja atas nama Allah. Nah, jadi di ayat yang ke-60 ini Allah mengungkapkan kesalahan dari dugaan mereka. Kesimpulannya ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Surah Yunus ayat yang ke-59 dan 60. Ini yang berkaitan dengan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengingkari kebenaran wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Qul, katakanlah hai Muhammad, ini fi'il amar untuk mufrad. Bagaimana pendapat kalian? Nah, ini Nabi Muhammad lagi yang menyampaikan kepada orang-orang musyrik waktu itu di Makkah. Ada yang mengatakan, ada juga ketika mereka di Madinah. Ma anzalallahu lakum. Apa yang Allah turunkan bagi kalian min rizkin, berupa rezeki. Faja'altum minhu. Lalu kamu jadikan rezeki itu haraman wa halala. Jadi asalnya haram, kemudian dihalalkan. Asalnya halal, diharamkan, dibalik-balik. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengajak mereka orang-orang musyrik itu untuk berpikir tentang apa yang Allah berikan berupa rezeki. Nah, rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu ada yang memiliki ternakan, ada yang memiliki perkebunan. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata apa? Lalu mereka itu apa yang halal diharamkan. Nah, ketika mereka memiliki binatang ternak, ada binatang ternak itu justru tidak boleh diapa-apain, dibiarkan saja. Karena dianggapnya itu adalah untuk persembahan terhadap Tuhan-Tuhan. Mereka anggap itu tradisi dari nenek moyang mereka. Jadi mereka tidak berani mengambil, tidak berani menyembelih dan sebagainya hewan itu. Dibiarkan saja berkeliaran. Nah, padahal itu kan dihalalkan, binatang ternak yang memang halal, nah, tapi justru oleh mereka diharamkan. Dulu ada juga di suatu tempat ya di Pulau Jawa itu ada ikan. Dan itu banyak sekali di dalam semacam parit ya, yang tidak ada pemiliknya. Tapi dipercayai ikan-ikan itu tidak boleh diambil siapapun, karena nanti akan ada yang meninggal dunia. Nah, sehingga ikan yang begitu banyak tidak berani mengambil. Nah, itu ada seperti itu ya, juga berarti mempercayai sesuatu yang anggaplah di situ sebenarnya Allah menghalalkan dan itu, tapi mereka justru mengharamkan. Nah, begitu juga kebiasaan adat yang terjadi pada zaman Quraisy itu adalah orang yang suka berjudi, minuman keras, mabuk-mabukan. Mereka membuat minuman itu dari anggur yang dibikin airnya. Nah, itu justru yang diharamkan oleh Allah, tapi mereka menganggap itu halal. Begitu juga judi yang mereka menganggap itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekarang itu apalagi yang kita kenal dengan judi online. Bandar-bandarnya tidak kelihatan. Ini betul-betul meresahkan.
Karena di berbagai macam kalangan ya, kalangan masyarakat biasa, anak-anak, orang dewasa, bahkan ada orang tua terlibat judi online. Kesian mereka. Awal-awalnya menang dikit-dikit ya, rame gitu ya. Nah, nanti lama-kelamaan kalah terus, akhirnya habis modal. Nah, jadi rezeki yang didapatkan secara halal kemudian diharamkan, atau juga justru memang sudah cara memperolehnya juga rezeki itu dari rezeki yang haram dihalalkan. Qul Allahu azina lakum. Ini kalau ada asalnya Allah, tetapi karena ini kaidah bahasa Arab, jadi dibuat tanda mat panjang. Di sini mat wajib 5 harakat karena semacam pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Katakanlah, apakah Allah yang memberikan, yang mengizinkan bagi mereka itu mengharamkan yang halal, kemudian menghalalkan yang haram? Yang tidak mungkin, karena memang segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, keharamannya yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi yang menetapkan hukum-hukum ada di dalam ayat-ayat Allah dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ketetapan Allah ya, yang berhak menetapkan hukum-hukum. Am alallahi taftarun, atau terhadap Allah mereka itu hanya mengada-ada. Ya, jadi mereka ini menganggap Allah itu tidak berhak menetapkan hukum, menentukan hukum, tapi mereka yang bisa. Padahal yang memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada mereka yang hak menentukan hukum ialah yang menciptakan semua itu, yaitu Allah. Tapi mereka beranggapan itu kan bisa saja, sah-sah saja untuk merubah hukum-hukum itu. Seakan-akan mereka itu sudah mendapatkan izin untuk menentukan hukum. Tapi apakah mereka itu juga hanya sekedar untuk yang sedemikian itu mengada-ada saja atas nama Allah? Atau anggapan mereka bahwa apa yang telah mereka tentukan sesuai dengan ketentuan Allah, itu apa yang mereka haramkan, itulah yang diharamkan Allah, dan apa yang mereka halalkan, itulah yang dihalalkan Allah. Apa yang seperti itu yang dikehendaki oleh mereka. Kemungkinan yang pertama yaitu mereka mendapat izin dari Allah. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka telah mendustakan wahyu itu sendiri. Nah, maka kemungkinannya adalah yang kedua. Mereka itu hanya menentukan hukum atas dasar dugaan semata. Menduga-duga bahwa ini sudah mendapatkan izin dari Allah. Dengan kata lain, mereka mengada-ada atas nama Allah. Nah, maka di dalam surah Al-An'am dipertegas Allah lagi di dalam ayat yang ke-136. Nah, artinya, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Wa ma zanal ladzina yamtaruna 'alallahil kadzib. Dan apakah dugaan orang-orang yang ada kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Walakinna aksarahum la yashkurun. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, jadi di ayat yang ke-60 ini Allah mengungkapkan kesalahan dari dugaan mereka, bahwa pada hari pembalasan nanti tiap orang diberi balasan yang setimpal dengan amalnya.
mereka tidak akan dihisab, mereka akan tidak diapa-apakan, mereka tidak akan dijatuhi hukuman karena berbuat dusta atas nama Allah, atau karena beranggapan bahwa diri mereka berhak menentukan hukum. Halal dan haramnya sesuatu boleh mereka tetapkan. Nah, kesalahan mereka inilah yang menyeret mereka kepada kesalahan yang lebih besar, yaitu mereka secara sengaja telah berani mencampuri urusan Allah, mencampuri hak Allah, menantang wahyu yang diturunkan dari Allah, dan mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Di dalam surah Saba ayat 13 Allah menjelaskan, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Allah menjelaskan alasan mengapa mereka harus menerima hukuman, yaitu karena kesalahan mereka sendiri. Di hukuman yang Allah timpakan di akhirat nanti adalah hukuman yang berat. Sebenarnya Allah telah memberikan karunia-Nya yang sangat besar kepada manusia. Allah menurunkan wahyu untuk menjadikan mereka hidup itu terarah, terbimbing, agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan Allah juga sudah menentukan rezeki, mana yang halal, mana yang haram. Allah lah yang berhak menetapkannya, agar mereka itu terbimbing kepada kehidupan yang sentosa, yang sejahtera, yang makmur. Nah, Allah telah menurunkan aneka ragam rezeki itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, di akhir ayat Allah menyayangkan mengapa mereka sebagian besar manusia itu tidak mau mensyukuri segala nikmat yang bermacam-macam yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan jalan mau mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Mereka justru menantang ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan Allah. Mereka tidak mau berpedoman kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada mereka. Nah, kebanyakan mereka hidup mengikuti hawa nafsu dan menghambur-hamburkan harta benda dengan berbagai macam cara, termasuk berjudi dan sebagainya. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, yang berhak menentukan hukum halal haram hanyalah Allah, karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, keingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan karena anggapan mereka yang salah. Sebab apabila Allah berhak menciptakan segala macam kehidupan kemudian mematikan, maka Allah juga yang berkuasa untuk menghidupkannya kembali pada hari yang telah ditentukan dan dijanjikan, yaitu yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.